Menjelang siang, langit seakan ragu menurunkan kuasanya. Di atas sana, tak terlihat cerah juga tak terlihat mendung. Namun pancaran hangatnya sedikit terasa di kulit yang berwarna kuning langsat itu. Dialah Bu Lita, seorang ibu rumah tangga yang selalu disibukkan dengan aktivitas pekerjaannya sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru, Bu Lita harus memberikan contoh yang baik terhadap semua orang yang ada di lingkungannya. Selain menjadi seorang pengajar, Bu Lita juga menjalankan toko kelondong warisan dari almarhum ayahnya. Sore itu, sepulang mengajar, Bu Lita menyempatkan berkunjung ke rumah ibu mertuanya bersama Mise, anak sematawayangnya. Mise, gadis cantik yang mulai tumbuh remaja itu, sangat mewarisi kecantikan ibunya. Sesampainya di rumah ibu mertua, Bu Lita segera menaruh sembako di dapur. Bu Lita sangat menyayangi ibu mertuanya tersebut, sama seperti ibu kandungnya. Sudah menjadi tradisi, Bu Lita memberi sedikit rezeki kepada orang tua suaminya, itu setiap akhir bulan. Sebenarnya Bu Lita berniat untuk segera pulang, mengingat di rumah masih banyak tugas yang belum dikerjakan. Tapi niatnya itu terhenti karena hujan deras melanda, membuat Bu Lita dan Mise terpaksa bermalam di rumah Bu Ati. Bu Ati adalah seorang janda. Suaminya sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Setelah memberi kabar kepada Pak Ardi suaminya kalau malam ini dia tak akan pulang. Meski sudah bertahun-tahun menikah dengan Pak Ardi, tapi Bu Lita sangat jarang menginap di rumah Bu Ardi. Malam itu Bu Lita dan Mise tak bisa memejamkan matanya. Itu karena mereka merasakan hal-hal yang aneh di rumah tersebut. Keanehan itu muncul setelah suara dari atap rumah yang tiba-tiba saja terdengar suara tangisan anak bayi. Tak hanya itu saja, mereka juga mendengar suara ringgikan kuda. Aneh memang, karena rumah itu hanyalah Bu Ati yang menghuninya. Lalu, bayi siapa itu? Bu Lita masih bertanya sambil memeluk Mise. Dia mencoba menghilangkan rasa takutnya. Saking takutnya, Mise pun merengek kehausan. Dengan terpaksa, mereka pun beranjak dari tempat tidur menuju ke dapur. Gelap, sunyi. Hanya suara jam dindinglah yang mengisi ruangan itu. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara kursi goyang yang bergerak dengan sendirinya. Bu Lita mencoba mencari senter, karena malam itu lampu juga padam. Mise menyalakan senter HP yang ada di sakunya. Dengan cahaya yang minim, mereka dikagetkan dengan penampakan seorang wanita berubah dengan rambut yang terurai panjang. Dan sosok wanita itu ternyata Bu Ati. Matanya sebam, seolah dia baru saja menangis. Bu Lita dan Mise lalu mengajak Bu Ati masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar berukuran 3x4 itulah, Bu Lita merasakan ada aura negatif di dinding kamar Bu Lita. Di dinding kamar Bu Lita melihat foto pengantin
yang pastinya itu adalah foto mertuanya. Tapi setelah dia mati, wajah dari mempelai wanita tak ada kemiripan pun sama ibu mertuanya yang cenderung berhidung mancung. Bu Lita mencoba mengambil foto tersebut, tapi langkah Bu Lita terhenti setelah Bu Atik melarangnya. Selama menjadi menantu Bu Atik, Bu Lita tak pernah mendapati mertuanya itu tertawa. Pendiam, mungkin itu adalah salah satu sifat Bu Atik. Lalu bagaimana dengan perilaku aneh Bu Atik yang tiba-tiba saja menangis, marah, tanpa sebab? Setelah Bu Atik tidur dengan pulas, Bu Lita memilih ke kamar dengan Mise. Tapi baru saja dia menutup pintu, mereka berdua dikagetkan dengan sosok berbaju putih. Sosok itu tertawa cekikikan sambil menggendong seorang bayi. Panik, takut, tapi mereka tak berani berteriak lantaran tak ingin membangunkan Bu Atik. Hingga akhirnya Bu Lita dan Mise membaca ayat kursi. Sekejap kemudian, sosok menyeramkan itu pun lenyap dari pandangan. Malam itu benar-benar malam paling mencekam. Mereka berharap pagi segera tiba. Waktu masih menunjukkan pukul 3 dini hari, tapi Mise dan Bu Lita belum bisa memejamkan kedua matanya. Tiba-tiba suara Bu Atik terdengar dari balik kamar. Dasar. Bu Atik mengigau. Suara itu benar-benar keras sampai terdengar di kamar sebelah. Bu Lita dan Mise memaksa memejamkan mata mereka. Tapi baru saja mereka memejamkan matanya, tiba-tiba terdengar suara gaduh berasal dari dapur. Terdengar suara-suara piring pecah, begitu nyaring di telinga. Lagi-lagi mereka memberanikan diri untuk pergi melihat asal suara kegaduhan tersebut. Tapi anehnya, tak ada satu orang pun di sana. Bahkan piring-piring masih tertata rapi di tempatnya. Bulu kuduk mereka berdua pun mulai meremang. Ditambah suara petir yang bersahutan menambah kengerian suasana malam itu. Bu Lita memeluk erat anaknya sembari beristighfar. Mise yang ketakutan mulai meneteskan air matanya. Hingga adzan subuh pun berkumandang. Sesekali Bu Lita menengok ibu mertuanya yang masih tertidur pulas. Sambil berpikir keras, bagaimana mungkin Bu Atik berani tinggal di rumah sesepi itu. Bu Lita kemudian mengambil air untuk berwudu. Entah kenapa, lampu malam itu padam begitu lama. Dengan berbekal cahaya lilin, dia menuju ke kamar mandi. Tapi baru saja sampai di depan pintu, Bu Lita berteriak dengan kencangnya. Tampak jelas di mata Bu Lita berdiri sosok wanita berbaju putih berdiri tegak di pojok kamar mandi. Wanita bermuka menyeramkan itu sesekali menangis sambil menggendong bayi di tangannya. Malam itu benar-benar malam paling lama bagi Mise dan Bu Lita. Secara bersamaan, mereka pun berlari menuju ke kamar Bu Atik. Mereka memeluk tubuh orang tua yang sudah mulai senja itu. Tapi Bu Lita merasakan ada yang aneh dari tubuh ibu mertuanya itu. Tubuhnya terasa dingin dan berbau anyir. Bau anyir menyeruak hidung Bu Lita dan Mise. Lagi-lagi, jantung mereka berpacu dengan cepat. Bu Lita berusaha membangunkan Bu Atik, tapi beliau tak ada respon sama sekali. Ketakutan Bu Lita semakin memuncak ketika mendapati rambut-rambut Bu Atik rontok begitu banyaknya.
Helai demi helai rambut itu terlepas dari kepala Bu Ati. Mise tak sanggup menatap apa yang sudah dia peluk. Wajahnya masih tertutup dengan bantal. Sedangkan Bulita mencoba meraih senter yang ada di meja. Dan benar saja, sosok yang mereka perlu itu adalah sosok wanita berwajah menyeramkan. Dan itu bukanlah Bu Ati, ibu mertuanya. Tiba-tiba suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan. Dengan bersamaan itu, sosok itu pun lenyap. Sambil mengucapkan alhamdulillah, Bulita mencari keberadaan ibu mertuanya. Selepas melaksanakan sholat subuh, Mise dan Bulita mencoba memanggil-manggil nama Bu Ati hingga 2 jam lamanya. Dan pada akhirnya Bu Ati ditemukan di kandang ayam belakang rumah. Wanita tua renta itu masih tertidur dengan pulasnya, seolah tak menghiraukan kalau matahari sudah menampakkan sinarnya. Secara pelan, Bulita kemudian membangunkan Bu Ati. Dan akhirnya Bu Ati pun terbangun. Beliau masih bingung, kenapa bisa tidur di kandang ayam. Bulita sendiri masih berpikir keras, ada rahasia apa di balik ibu mertuanya yang selalu bersikap pendiam dan aneh. Lalu, siapa sosok hantu wanita yang menggendong bayi itu? Jam menunjukkan pukul 8 pagi. Bulita mempersiapkan sarapan untuk ibu mertuanya. Di atas meja makan itulah, Bulita memberanikan diri untuk bertanya kepada Ibu Ati tentang foto pengantin yang terpajang di kamarnya. Ibu, apakah foto pengantin yang ada di kamar adalah foto ibu dan bapak? Bu Ati yang mendengar pertanyaan menantunya itu tiba-tiba melotot ke arah Bulita. Tanpa sepatah kata pun, Bu Ati memilih meninggalkan Mise dan Bulita. Kemarahan tampak terpancar dari wajah ibu lanjut usia itu. Bulita yang merasa tak enak hati segera meminta maaf. Tapi sudah beberapa kali Bulita mengetuk pintu, Bu Ati tetap saja tak mau merespon menantunya itu. Bahkan Bulita mendengar suara tangisan dari dalam kamar yang sudah dipastikan itu adalah suara ibu mertuanya. Tiba-tiba Bulita mendengar suara benda terbanting dari balik pintu. Hal itu membuat Bulita ketakutan. Sampai segitukah ibu mertuanya marah? Kemudian dia memutuskan untuk berpamitan pulang. Di dalam perjalanan, Bulita merasakan banyak keanehan pada Bu Ati. Dan untuk menghilangkan rasa penasarannya, suaminya lah yang menjadi satu-satunya kunci jawaban. Kemudian dia dengan cepat melanjutkan perjalanannya pulang, ditemani anaknya yaitu Mise. Sesampainya di rumah, Bulita harus bersabar menunggu suaminya pulang dari kerja. Dan butuh beberapa waktu jam, hingga akhirnya Pak Ardi pulang. Pak Ardi mencium kening istrinya yang sudah menemani hidupnya selama 17 tahun itu. Dan tak lupa, Pak Ardi menanyakan keadaan ibunya. Bu, gimana kabar ibuku? Baik, Pak. Alhamdulillah. Jawab Bulita singkat. Bulita berencana bertanya kepada Pak Ardi setelah rasa capeknya hilang. Dan akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Setelah makan malam, Bulita menceritakan keanehan-keanehan Bu Ati kepada suaminya. Bulita langsung melontarkan pertanyaan kepada Pak Ardi. Dia sudah tak sabar mendengar jawaban dari suaminya itu. Setelah menengguk sisa kopinya, Pak Ardi pun kemudian bercerita. Kejadian itu
terjadi sekitar 30 tahun yang lalu. Dulu, Bu Ati dan Pak Heru adalah sepasang suami istri yang bahagia. Kehadiran Ardi membuat kebahagiaan mereka semakin bertambah. Bu Ati sangat menyayangi keluarga Pak Heru. Dia selalu memberi uang kepada ibu dan bapak mertuanya. Suatu hari, Pak Heru berpamitan akan keluar kota karena suatu pekerjaan. Karena ini adalah suatu tuntutan yang harus siap jika dipindah tugaskan. Bu Ati ditemani Ardi yang masih berusia 18 tahun. Mereka mengantar kepergian ayahnya di depan pintu. Keesokan paginya, Ardi ingin pergi ke rumah kakek dan neneknya, karena kebetulan Ardi sudah lama tak mengunjungi mereka. Tunggu, Le. Ibu juga mau ikut. Ibu ingin memberikan baju untuk eyangmu. Suara Bu Ati terdengar dari balik pintu. Setelah 30 menit, akhirnya mereka pun melaju ke rumah eyangnya dengan menaiki sepeda motor tahun 70-an. Dan akhirnya setelah 1 jam perjalanan, Bu Ati dan Ardi sampai juga di rumah mertuanya. Mereka melihat banyak motor yang terparkir di depan rumah mertuanya itu. Tak ketinggalan Bu Ati juga mendapati motor suaminya ada di barisan motor yang lain. Loh, Le, motor bapakmu kok ada di sini? Bukannya bapakmu keluar kota ya? Bu Ati merasa terheran. Mereka bermasuk-masuk ke dalam rumah, tapi ternyata rumah itu sudah dipenuhi para tamu. Dengan terpaksa, mereka memilih lewat pintu belakang. Dari pintu belakang itulah, Bu Ati melihat suaminya sedang ngicap kopi bersama Suci, perempuannya yang sudah menjadi madunya. Lutut seakan tak bisa bergerak, air mata dengan cepat membasahi pipinya. Bu Ati tak sanggup menerima kenyataan kalau suaminya sudah menikah lagi dengan wanita lain. Bu Ati tak pernah berpikir kenapa mertuanya tega membiarkan anaknya menikah lagi. Padahal Bu Ati selama ini berusaha menjadi menantu yang baik. Ardi yang sudah mulai remaja sangat merasakan kesedihan ibunya itu. Dia mengepalkan tangan dan ingin sekali menghancurkan acara tersebut. Tapi sebelum Ardi melangkah, Bu Ati melarangnya dan mencoba menenangkan hati Ardi. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Kejadian pagi itu benar-benar menghancurkan peluh hati Bu Ati hingga hancur berkeping-keping. Sepanjang perjalanan, air mata tak pernah berhenti menetes. Selang beberapa minggu kemudian, Pak Heru pulang ke rumah dengan seorang wanita di belakangnya. Tapi Pak Heru sangat pintar menutupi kesalahannya. Dia memperkenalkan wanita itu adalah gadis desa yang akan meringankan beban pekerjaan rumah tangga Bu Ati. Di sisi lain, Bu Ati masih berpura-pura kalau dia belum tahu status wanita tersebut. Bu Ati sudah merencanakan suatu rencana. Dia akan membalas rasa sakitnya. Awalnya Bu Ati memperlakukan Suci dengan baik, hingga akhirnya memasuki bulan kedua, Suci mengalami muntah-muntah hebat. Dan hal itu pun membuat rasa sakitnya memuncak. Dia tahu kalau Suci sedang mengandung anak dari suaminya. Pak Heru tak bisa menutupi lagi kebohongannya. Dia kemudian berterus terang kepada Bu Ati tentang status Suci. Mendengar penjelasan dari Pak Heru, Bu Ati tak memberi respon apapun. Dia pun sangat takjub, dan hal itu pun membuat hati Pak Heru bertanya-tanya. Hingga suatu hari, Bu Ati memperlakukan Suci dengan berlebihan. Bu Ati selalu menyuruh Suci menyelesaikan segala pekerjaan rumah, mulai dari membetulkan genteng hingga mengecat rumah. Sesekali Suci mengeluh, sesekali itu pun Bu Ati tertawa senang.
Bu Ati hanya ingin sekali Suci mengalami keguguran. Hingga suatu hari Bu Ati pergi ke rumah seorang dukun. Dia ingin melukai Suci dengan cara disantet. Akhirnya aksi Bu Ati pun berjalan mulus. Suatu malam, Suci merasakan kepanasan. Perutnya kini tiba-tiba membesar. Besarnya bisa dikatakan tak lazim. Tak hanya itu, Suci juga mengalami tubuhnya mengeluarkan luka di tubuhnya. Bau amis tersebar kemana-mana. Rasa sakit yang dialami oleh Suci berlangsung hingga berbulan-bulan. Hingga akhirnya Suci mengalami kontraksi hebat. Tanda sebentar lagi dia melahirkan. Ditemani Pak Heru, Suci mengejang kesakitan. Melihat kemesraan suaminya membuat Bu Ati nekat untuk mendatangi Mbah Dukun lagi. Selang beberapa jam kemudian, Suci dapat bernafas lega karena anaknya telah lahir. Tapi mata Pak Heru melotot karena mendapati anaknya mempunyai kulit yang sangat gelap dan mempunyai cacat di wajahnya. Hal itu membuat takut Pak Heru, dan tak sengaja bayi itu pun terlepas dari gendongannya. Beberapa menit kemudian, bayi itu pun meninggal akibat benturan di kepalanya. Suci yang mengetahui kejadian itu tepat di depan matanya. Tiba-tiba tubuhnya kejang-kejang, dan akhirnya dia pun mengembuskan nafas terakhirnya. Di sisi lain, Bu Ati tertawa puas melihat kinerja Mbah Dukun. Dia rela mengeluarkan uang banyak asal dapat menyingkirkan Suci dari kehidupan suaminya. Bu Ati dan Pak Heru kembali menjalani rumah tangga yang harmonis. Hingga akhirnya Pak Heru meninggal akibat penyakit jantung yang telah lama dideritanya. Setelah mendengar cerita Pak Ardi, Bu Lita baru menyadari kalau foto pengantin di kamar Bu Ati adalah foto Suci dan Pak Heru. Bu Ati sengaja memajang foto tersebut atas wasiat almarhum suaminya. Dan Bu Lita sendiri baru mengerti siapa sosok wanita menggendong bayi yang kemarin malam menghantuinya. Ternyata tak lain itu adalah arwah Suci. Baru saja mereka mematikan TV, tiba-tiba suara HP Pak Ardi berbunyi yang mendapatkan kabar kalau ibunya meninggal dunia. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.